Apakah kamu pernah melihat tanaman air mata pengantin? Tanaman air mata pengantin ini adalah tanaman yang tumbuh sangat cepat. Kamu bisa dengan mudah mengenal tanaman air mata pengantin berkat adanya kelompok besar bunga merah muda. Tanaman ini juga sering dibudidayakan sebagai tanaman hias di daerah tropis dan subtropis. Selain itu, tanaman ini tergolong sebagai tanaman merambat. Tanaman ini juga memiliki bunga merah muda yang cantik dan cocok dijadikan sebagai dekorasi rumah. Tanaman ini mulai banyak diincar oleh banyak orang karena warnanya sangat cantik dan ia bisa dengan mudah tumbuh lebat. Selain itu, tanaman ini juga banyak disukai oleh kupu-kupu dan beberapa serangga lainnya. Bahkan ada yang menduga bahwa tanaman hias ini memiliki manfaat untuk mengatasi diabetes. Tanaman air mata pengantin berasal dari Amerika Tengah atau lebih tepatnya Meksiko. Namun kini ia juga banyak ditemukan di daerah seperti Asia, Afrika, Karibia, dan Amerika, salah satunya di Indonesia. Namun kini kamu bisa menanam air mata pengantin ini di pekarangan rumah. Apalagi kalau ia tumbuh secara merambat, kamu jadi tak perlu lagi mempersiapkan lahan ekstra. Warna mahkota bunga tanaman air mata pengantin ini sangat cerah seperti putih atau juga merah muda. Keunikan dari tanaman ini adalah adanya alat pada batangnya yang digunakan untuk membelit media rambatannya sehingga tanaman ini bisa tetap tumbuh dengan tegak. Selain itu, batang dari tanaman air mata pengantin juga memiliki rusuk sepanjang 3 hingga 6 cm. Mahkota bunganya hanya berjumlah 5 helai dengan panjang sekitar 7 mm. Daun tanaman ini juga berbentuk seperti jantung dan permukaannya tidak rata. Hebatnya dari tanaman air mata pengantin adalah kemampuannya untuk bertahan pada berbagai habitat, bahkan di tebing ataupun tepi pantai. Tak hanya itu saja, tanaman ini juga bisa tumbuh pada dataran tinggi ataupun rendah. Jadi kamu tak perlu khawatir tanaman ini tidak tumbuh saat dibawa ke rumah untuk ditanam. Kamu bisa menanam air mata pengantin dalam keadaan iklim apapun. Untuk daerah rumah yang panas atau dingin juga dapat tumbuh. Itulah salah satu keunikan tanaman air mata pengantin yang bisa tetap tumbuh dengan baik tanpa memikirkan daerah iklimnya. Di alam liar, tanaman belukar ini bisa tumbuh pada ketinggian hingga 1.500 meter. Mereka juga lebih menyukai tanah yang subur dan berdrainase baik di tempat yang cerah. Jika tumbuh pada tanah yang terlalu kaya akan nitrogen, maka ia akan menghasilkan pertumbuhan peringkat dan pembungaan yang buruk. Selain itu, tanaman ini adalah penghasil benih yang produktif. Di dalam air, benihnya bisa disebarkan oleh air dan juga hewan. Ia bahkan bisa beradaptasi dengan baik pada tebing karang kering dan tanah turunannya. Ia juga mentolerir kekeringan dan bisa tumbuh kembali dengan kuat setelah hujan. Selain mampu ditanam dan hidup dengan baik di iklim dan daratan manapun, ternyata tanaman air mata pengantin juga mampu bisa ditanam dengan cara menggunakan bibit atau biji, stek batang, dan cangkok. Oleh karena itu, kamu nggak perlu memerlukan bibit lagi untuk memperbanyak tanaman air mata pengantin saat hendak menanam di rumah. Meski terlihat merepotkan saat harus menyangkok atau menyetek batang, kamu bisa lebih hemat biaya jika ingin memperbanyak tanaman ini di rumah. Fakta tanaman air mata pengantin yang lainnya adalah mampu digunakan sebagai obat herbal yang bermanfaat untuk kesehatan. Tanaman ini diyakini bisa dijadikan obat diabetes dan menjaga fungsi hati.
Kamu bisa dengan mudah membuat ramuan air mata pengantin dengan cara dijadikan minuman segar dan menyehatkan. Selain itu, ya bisa dicampurkan dengan air saja. Jadi untuk kamu atau anggota keluarga lainnya di rumah yang mempunyai riwayat diabetes, kamu bisa menanam dan meminum ramuan air mata pengantin ini. Fakta tanaman air mata pengantin lainnya adalah kehebatan dalam menjaga keseimbangan hama dan predator. Tanaman ini mampu mengendalikan hama dan predator sehingga kamu nggak perlu lagi menggunakan bahan kimia atau pestisida. Karena alasan inilah tanaman ini banyak diincar oleh masyarakat untuk mengusir hama pada tanaman di sekitarnya. Kamu juga nggak perlu repot lagi menggunakan pestisida untuk mengusir hama, namun kamu perlu ingat bahwa tanaman ini bisa dengan mudah tumbuh dengan lebat. Oleh karena itu, kamu perlu memangkasnya 1 kali dalam seminggu atau 2 minggu. Oke, segitu saja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kamu semuanya.